Assalamualaikum. Ya, kenapa? Berdoa. Ya. Mari kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allah berkahi orang-orang yang peduli kepada saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan apa yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi keberkahan buat anak-anak, meningkatkan kompetensi mereka, meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, acara satu yakin telah selesai kita laksanakan dan tadi barusan itu kebetulan Ustaz kita. Itu adik-adik yang ingin masuk sekolah, ibu, silakan. Karena kita akan mulai kajian majelis ilmu metodenya. Alhamdulillah. Saya tadi terima kasih ya sudah bisa hadir di sini. Ibu, makasih Bu. Ibu makasih ya, Dewi makasih ya. Ya selesai. Lalu selesai ya. Alhamdulillah. Iya ya nanti. Ya selanjutnya hikmat ilmiah yang akan dibawakan oleh Ustaz Fatul Hasan dalam menjaga kajian yang akan dibawakan beliau yang berjudul Bikin hidup lebih hidup. yang berjudul bikin hidup lebih hidup. Dan saat ini kita 60-an ya, kita sudah hidup tapi mengakhiri hidup. Nah, insya Allah Ustaz punya resep supaya kita hidup lebih hidup lagi. Alhamdulillah. Ada permintaan ibu-ibu ke sana biar bapak-bapak ibu-ibu sebelah kiri dari saya, bapak sebelah kanan dari saya. Biar bisa melihat layar. Biar bisa melihat layar. Dan kebetulan sebelah kiri itu ingin bapak. Alhamdulillah. Iya benar, alhamdulillah. Seru. Ya. Oke ya, siap ya, karena acara mulai kita tertib, kita simak, insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustaz kita bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengetahuan kita untuk akhir-akhir bekal hidup kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Ustaz Fatul Hasan. Wa yatafadhal mashkur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Iya. Oke, siap. Makasih. Cek 1 2 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Al mukarramun wal muhtaramun, para asatid, para ustadzat, para calon ahli surga semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari SMAN 7084 ya. Masya Allah, alhamdulillah Pak Habib ya, sehat ya semua ya, Bapak Ibu ya, Masya Allah, kompak nih ya, alumni tahun 84 masih silaturahim terus, Masya Allah, ini percontohan lah barangkali ya, Masya Allah, alhamdulillah, ada pertemuan-pertemuan, ada milad, ada santunan dan lain sebagainya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya bersyukur kepada Allah bisa silaturahim lagi. Dulu sempat waktu musolanya belum bangun ya, belum apa-apa ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim lagi di sini. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ada sebuah cara ini bukan cara saya tetapi cara di dalam Al-Quran ya, dimana saya ingin menyampaikan dulu ada sebuah penelitian dilakukan oleh Hal Urban, dokter di bidang psikologi di Amerika. Dia membuat penelitian 24 jam tanpa keluhan. Jadi ditelitilah manusia, ada 30 orang dikasih belangko, besok 24 jam balik, kira-kira yang nggak punya keluhan berapa banyak gitu kan. Nah, dikembalikan belangkonya, oke. Lalu dari penelitian itu, dari 7.000 orang yang diberikan belangko itu, yang 24 jam tanpa keluhan cuma 1. Jadi sangat sedikit sekali orang yang hidupnya ini nggak mengeluh, itu ya. Penelitian dilanjutkan sampai 24 tahun. Ternyata dari 23 tahun baru ditemukan 4 orang yang selama 24 jam itu tidak mengeluh, gitu ya. Berangkat aduh macet gitu kan, itu ngeluhan. Lalu aduh badan pada sakit gitu kan, kunci mana lagi kunci gitu kan, nah itu ya. Ya Allah, perasaan kemarin udah disiapin, hujan mengeluh, macet mengeluh, panas mengeluh. Ini Jakarta nih makin lama makin panas, jangan-jangan neraka bocor gitu ya. Ya Allah, ngeluh gitu kan. Yang pakai motor ngeluh panas, yang pakai mobil ngeluh macet gitu kan. Ya Allah, itulah kalau apa namanya, boleh sambil dicas ini laptopnya. Jadi intinya semakin banyak keluhan Bapak Ibu, itu hidup kita semakin tidak nikmat. Nah itu. Dan semakin banyak bersyukur, ini semakin nikmat. Jadi rupanya kenikmatan hidup itu tergantung pada rasa syukurnya. Gitu. Maka di dalam Al-Quran, penelitian itu membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang asyakur, pandai bersyukur. Jadi kalau dalam bahasa Arab, syakir itu orang yang bersyukur, syakur orang yang pandai bersyukur. Lebih dalam lagi tuh. Itu. Ada sighat mubalaghah, ada superlatif gitu ya. Sangat gitu. Lalu lagi-lagi kalau cerita jumlah bersyukur diiringi dengan kata-kata dikit, qalil gitu kan. Qalilam ma tashkurun, sedikit dari kamu yang bersyukur. Padahal Bapak Ibu kalau bersyukur itu, hidup itu jadi lebih nikmat, jadi lebih hidup. Ada 2 orang makan nasi uduk, sama-sama nasi uduk pakai telur disuir-suir, pakai sambal kacang, nasi uduk Betawi standar lah gitu ya. Sambal kacang, telur suir-suir habis olahraga pagi. Orang pertama sambil makan sambil berkata, lagi-lagi nasi uduk cuma pakai sambal kacang, pakai telur suir-suir, kapan dong pakai rendang gitu kan? Masa nasi uduk pakai rendang gitu ya? Orang kedua, temannya dia yang sama-sama olahraga juga, dia berkata, alhamdulillah pagi-pagi lagi lapar-lapar, tahu-taunya ada nasi uduk di depan saya, nggak usah pakai lauk, ini nasinya aja udah wangi. Ada bawang goreng, ada daun kemangi. Waduh, ini nggak usah pakai lauk, sambelnya aja udah bikin enak nih gitu kan. Apalagi ada telur suir-suir. Ini warungnya sama, yang masak sama, berasnya sama. Harusnya rasanya sama nggak? Sama, tapi rasanya berbeda. Berbeda nggak tuh? Beda. Orang pertama sama orang kedua enakan mana rasanya?
Orang kedua. Padahal semuanya serba sama variabel-variabelnya. Berarti yang membuat hidup ini lebih nikmat apa kira-kira? Syukurnya itulah. Jadi mau kaya seberapa kaya pun kalau kufur nikmat nggak ada enak-enaknya. Jadi kalau kita nggak menikmati hidup kita, cek jangan-jangan kita yang kurang bersyukur. Kok ini rumah begini amat, rumah dia enak gitu kan? Jangan-jangan kita kufur nikmat. Mobil begini, mobilnya gitu kan? Baru enak. Ntar kalau pakai mobil itu juga tetap aja kufur nikmat, gitu. Tetap aja nggak nikmat. Jadi bukan masalah banyaknya nikmat, tetapi kita bersyukur nggak? Itu rupanya ini kunci dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kalau kita ingin menikmati hidup, maka kuncinya bersyukur. Bismillah. Bisa ya? Alhamdulillah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lagi-lagi bahwa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Maka kita tahu teori ini, tetapi kadang-kadang melaksanakannya ini berat, lupa mulu gitu ya. Maka kita ingetin. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah sudah memproklamirkan. Ini ayat sudah terkenal banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan mengumumkan lain, sungguh jika, pasti, kalau kamu bersyukur pasti aku tambahkan nikmat pada kalian. Walain kafartum, dan jika kalian kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Nah itu. Nah jadi kita ini dihadapkan pada pilihan. Kita kalau pilih lift, kalau kita mau syukur berarti kita pilih ada kenaikan kenikmatan. Nah itu. Kalau kita kufur nikmat ya sama dengan kita ada penurunan kenikmatan. Jadi itu rahasianya di situ. Tinggal kita milih nih, kita mau milih nikmat apa enggak gitu kan? Ini mobil begini, dia. Yang lebih repot lagi kalau pasangan hidup gitu kan? Enggak enak istri gua, enakan istri dia kayaknya, ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya itu pasangan hidup langsung enggak enak tuh. Jadi selama kita kufur nikmat, ya udah, pasangan hidup enggak enak, rumah tangga yang enggak enak. Nah, nambah aja gitu ya. Dikira nambah bakal enak. Ternyata nambah masalah. Ya Allah, nambah dasar kufur nikmat gitu ya. Punya akhirnya terus aja gitu kan. Mau makanan, ketika kita kufur nikmat, makanan jadi nggak enak. Serabi Solo. Wah, itu ya. Wah, serabi Solo langsung nggak enak. Tapi ketika ada serabi Solo, alhamdulillah ini nih, empuk gitu kan, lembut, dalamnya juga ada isinya, ada coklatnya, ada kejunya. Ya Allah, nikmat banget nih serabi Solo kan gitu kan. Nah, itu serabi Solo langsung jadi nikmat. Nah, jadi mau makanan, mau kendaraan, mau rumah kita, mau pekerjaan, profesi kita, pasangan hidup, semua kalau mengeluh kita itu hilang semua tuh kenikmatan tuh. Nah, jadi Allah memberikan kunci berupa syukur itu adalah supaya kita semakin nikmat hidup kita. Makan, habis kita makan, besok keluar, lalu makan yang lain lagi, tambah lagi kenikmatan, gitu kan? Allah kasih kenikmatan, kok keluar lagi? Iya, besok makan lagi, nambah lagi kenikmatan. Allah ingin kita cicipkan kenikmatan hidup. Semua Allah ciptakan buat kita, Masya Allah. Maka Allah spill semua nikmat-nikmatnya itu diwakili dalam surat Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang, matahari, bulan, pohon-pohon, tanah, sungai, semua di-spill sama Allah tuh, nikmat-nikmat. Mana lagi yang kalian dustakan? Nah, itu ya. Tapi yang pertama nikmat itu yang paling disebut nomor 1 apa tuh dalam surat Ar-Rahman? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Nomor 1 tuh nikmat Al-Qur'an. Masya Allah. Maka kalau kita belum menikmati Al-Quran, tingkatkan kenikmatan kita. Al-Quran itu nikmat.
Ada yang bilang, ngapain buat dihafalin Al-Quran? Orang yang sekarang udah banyak filenya, tinggal buka aja Al-Quran. Dia nggak ngerti kenikmatan menghafal Al-Quran. Itu ya. Nah itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi syukur ini bikin hidup kita lebih bahagia. Secara fisik juga lebih sehat. Gitu ya. Ada orang datang ke saya, Ustaz, ini saya bagaimana? Sodako udah. Berbuat baik kepada orang tua udah. Tapi kok hidup saya belangsak terus ya? Kenapa Ustaz? Ente gimana? Ternyata setelah diselikidi, wah diselikidi ya. Nah, ini apa namanya penonton Sri Mulat semua kan. Kalau anak sekarang nggak ngerti Sri Mulat tuh. Setelah diselikidi itu biasanya ngomong itu siapa tuh ya? Asmuni. Hil yang mustahil gitu kan. Setelah diselikidi ternyata coba saya audit, ternyata dia banyak mengeluh. Selama ente mau berbuat baik sama orang tua, mau sodako, ente ngeluh, ente sama dengan menekan tombol lift ke bawah. Susah. Taunya bukan grow up, malah turun terus gitu ya. Oh ternyata keluhannya yang belum gitu kan. Nah itulah sakit pun kalau bersyukur itu juga mengurangi. Ada, tapi ini ilustrasi aja ya. Jadi ketika kita diberi sakit itu, ketika kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ketika kita mendapatkan kenikmatan, bacalah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya perbuatan-perbuatan baik bisa menjadi sempurna. Silaturahim bisa, berangkat haji bisa, ngaji bisa, sholat bisa, gara-gara kenikmatan dari Allah. Keterusannya ya. Ketika kita dihadapkan pada yang buruk, maka kita berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas apapun yang Allah berikan. Dikasih sakit alhamdulillah, dikasih bangkrut alhamdulillah. Ya, jadi saya 3 tahun terakhir saya bisnis jual beli mobil. Jual beli mobil gitu kan. Alhamdulillah bangkrut. Bener bangkrut tuh. Ada yang nanya, Ustaz, gimana kabar bisnis jual beli mobil? Alhamdulillah bangkrut, gitu kan? Ya, bangkrut juga alhamdulillah. Benar. Kenapa alhamdulillah? Karena bisa jadi Allah titipkan hal yang lebih baik daripada bisnis itu. Udah kamu bisnis ini aja, sementara aku amanahkan beberapa amanah-amanah baru. Rasul juga umur 37 itu mulai mengurangi bisnisnya. Ketika umur 25 lagi kenceng-kencengnya, terus 30 kenceng, 37 kenceng, 37 mulai mengurangi bisnis, 40 tak berhenti bisnis. Karena apa? Ada hal yang jauh lebih mulia, apa? Tugas kenabian. Nah, ini nggak ada apa-apanya bisnis, gitu kan? Ya Allah, ternyata saya diberi amanah begini, diberi amanah organisasi tingkat nasional dan lain sebagainya. Oh iya Allah ganti itu, gitu kan? Maka ketika bangkrut, alhamdulillah itu. Nah, jadi apapun jadi kita nikmati. Itu mau sakit juga lebih nikmat. Ada ilustrasinya, ada suatu saat ada ulang tahun raja. Datanglah perwakilan kerajaan-kerajaan lain kumpul di komplek kerajaan. Ketika kumpul, pedagang-pedagang buah ambil mumpung nih, para petinggi lagi kumpul di kerajaan, yuk kita dagang yuk, gitu kan, masuk komplek kerajaan. Raja marah, siapa tuh? Ngotorin pemandangan, gitu kan? Algojo ikut saya, ayo kita eksekusi, gitu kan? Ngapain kamu? Iya, saya dagang duku, wahai raja. Kamu tahu nggak ini komplek kerajaan? Iya, saya tahu, tapi ini kan kesempatan bisnis, wahai raja. Oke, kamu saya hukum, pilih, saya penggal atau makan buah kamu? Iya, makan dah kalau begitu, dimakan, dikupas. Jangan dikupas, berikut kulitnya, gitu. Sebagai hukuman buat kamu. Mau dipotong, penggal apa? Makan, berikut kulit. Iya dah, makan berikut kulit, makan. Kamu jual apa? Salak, gitu kan? Oke, pilih. Mau dipenggal apa makan? Ya dah makan dah, gitu kan? Makan salak, ya Allah, salak. Agak ini seret-seret dikit gitu ya. Tapi dia bisa tersenyum. Raja kaget, tukang salak, kamu lagi menderita, kenapa masih bisa tersenyum? Samping saya tukang durian, raja, gitu kan? Ini ilustrasi aja. Tapi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melihat kepada orang yang kondisinya di bawah kita, itu penderitaan kita jadi nggak seberapa, gitu ya. Saya biasa
bergaul dengan tunanetra. Waktu itu juga catat nomor saya Abdul Latif tunanetra gitu ya. Saya lihat nyatet nama saya apa sih, Abdul Latif tunanetra ternyata. Ya karena barangkali bergerak di bidang tunanetra. Jadi kalau bisnis saya tutup, datanglah tunanetra menghadap ke saya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ini kita ada kegiatan maulid, biayanya kurang, ya Allah, gitu ya. Beberapa tunanetra datang ke kantor saya cuma kehilangan bisnis, dia kehilangan mata, ya Allah, nggak ada apa-apanya dah saya dah, ya Allah, itulah ya. Jadi kalau kita memikirkan peduli kepada orang yang kondisinya di bawah kita, justru keuntungannya lebih banyak buat kita, gitu. Kita banyak menyambangi orang-orang miskin, banyak menyambangi disabilitas. Mereka dapat benefit, kita dapat benefit lebih banyak lagi. Kenapa? Kita merasa bersyukur akhirnya. Ya Allah, saya nggak ada apa-apanya dibanding dia. Dia jauh lebih menderita, gitu kan? Ya tiap hari lah saya di WA sama tunanetra nih, ini diusir karena nggak bayar kontrakan, macam-macam lah. Nah kita lanjutkan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita kufur nikmat, ini keberkahan dicabut. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa. Begitu pula di level keluarga. Keluarga kita berisi keluarga kufur nikmat. Aduh, nggak enak tuh. Suatu saat saya diajak ziarah Wali Songo oleh seorang kiai. Saya naik elf di belakang. Nah, lalu AC mati, persis udah paling enak dah gitu kan. Bukan Jakarta Serpong, bukan Bekasi Ciputat, ziarah Wali Songo. Akhirnya saya bilang, saya tahu nih, ini perjalanan challenging nih gitu kan. Oke, keluargaku, ayah ada game, gitu kan. Game-nya adalah banyak-banyakan bersyukur. Wah, itu ya. Oke, nanti kita gilir ya, ayah dulu gitu. Nanti gantian keliling lagi ke ayah lagi, gitu kan? Ini keliling lagi. Oke, ayah dulu ya. Oke, ayah nih. Alhamdulillah dari sekian banyak jamaahnya Pak Kiai yang diajak keluarga kita, satu keluarga. Alhamdulillah. Ayo sekarang Bunda dia mikir apa, bersyukur ya. Dia nyetok dulu tuh, nanti balik lagi gitu. Jadi ini untuk mengkondisikan. Ternyata setelah bersyukur, anak saya nih Bapak Ibu ya, Pondok Lap Bintara Rawamangun aja muntah. Itu deh kondisinya ya. Udah Bintara Rawamangun muntah. Kalau satu muntah, istri muntah juga. Gitu ya. Ya Allah, kemarin ke Turki saya gantian nih, habis nadangin yang ini. Jakarta, Istanbul. Dari Istanbul langsung naik ke Bursa, ke Uludag. Aduh, kondisi udah luar biasa. Transitnya lama di Singapura 4 jam. Aduh, istirahat kurang. Sampai Uludag belum nyampe ke gunung, kita nadangin udah penuh, turun dulu mobil, ambil lagi tadangan berikutnya. Itu kondisi keluarga saya begitu fisiknya Bapak Ibu ya. Bayangin aja tuh untuk mendapatkan bayangan yang lebih utuh. Jadi keluarga tukang muntah naik elf, ziarah Wali Songo paling belakang, nggak pakai AC. Udah lengkap kan. Tapi alhamdulillah, terus saja kita awali dengan terus bersyukur. Mereka meskipun baju nih lepek ini ya, baju lepek gitu. Udah bukan hanya itu, tengah jalan bannya bocor, supirnya nggak ngerti kunci-kuncinya, saya ganti ban. Di tengah jalan saya ganti ban tuh. Pulang-pulang mobilnya, mesinnya mogok, kita semalaman berhenti di masjid. Udah kita nginep di masjid deh. Wah, luar biasa nih perjalanan ya. Tapi bersyukur kepada Allah, diawali kita ada game syukur. Nah, itu game syukur. Jadi mereka terkondisikan, mereka lebih tersenyum. Saya tahu ini perjalanannya sangat berat nih. Tapi kalau tidak diiringi dengan bersyukur, akan jauh lebih berat lagi. Tapi alhamdulillah dengan bersyukur, apapun yang kita lewati, ini ujian buat kita. Bagaimana dengan apa yang kita lewati, kita tetap bersyukur gitu ya. Anak sekarang dengan kondisi begitu, ya begitulah. Oke, kita lanjutin ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita kufur nikmat, kita mengeluh, ya udah perjalanan makin rusak deh suasana deh, gitu ya. Nah, jadi mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman?
siksaan itu tidak terjadi kalau kita bersyukur, gitu ya. Siksaan batin itulah yang lebih berat. Nah, kita beberapa dalil tadi sudah kita bahas bahwa ternyata syukur ini luar biasa. Yang belum ada menjadi ada, gitu ya. Maka alhamdulillah Allah beri taufik dan hidayah kepada saya, meskipun dalam kondisi apapun itu Allah kasih taufik sehingga saya bisa bersyukur. Ini juga rezeki dari Allah. Kita bisa bersyukur bukan hebatnya kita, Allah kasih taufik, tuh ya. Saya nggak hebat. Dari mulai ya motor karisma dulu ya, ustadz yang berkarisma gitu kan. Karena Honda karisma gitu. Saya motor sambil jalan sama istri saya, baru nikah sambil zikir kita. Sambil baca sholawat apa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Allah hasbunallah gitu kan sambil di jalan gitu. Lalu kecepretan mobil, cepret, waduh gitu kan. Cepetan kotor gitu ya. Tapi kita mulutnya ini sambil zikir, hasbunallah, hasbunallah, ni'mal wakil. Hujan, bukan hanya hujan, kecepretan. Sampai ke tempat mertua, ya Allah tip kamu kecepretan, bajunya pada kotor, mudah-mudahan mama doain biar bisa beli mobil, katanya gitu ya. Bagi mama saya tuh menderita. Saya juga dulu nggak bisa bayar kos, sehingga saya kosnya itu bekas kakak saya, karena kami keluarga besar. 1 tahun kontrak nggak dipakai, setengahnya saya pakai tuh. Saya peranti ngambil sisa-sisa kontrakan itu. Suatu saat saya bangun tidur, saya kaget, loh kok kaki saya kok pada berdarah, kenapa ya? Padahal perasaan waktu sebelum tidur nggak berdarah, kenapa pada berdarah? Tapi saya nggak tahu, nggak dapat jawaban. Oke, besok tidur lagi. Pas besok tidur lagi, berdarah lagi, ada apa nih? Lalu besok lagi, pas tidur lagi, bangun lagi, agak bangun dikit, ternyata tikus lari dari kaki saya. Oh ini berarti nih jawabannya. Saya kesandung enggak, luka enggak, kenapa berdarah? Digigit tikus. Rupanya kontrakan saya itu kerajaan tikus gitu ya. Tempat dulu jual ikan asin situ kumpul. Mertua saya main ke rumah saya, ke kontrakan itu maksudnya. Main cuma sekali-sekalinya yang pertama dan terakhir. Karena nggak tega ngelihat kontrakan saya tuh. Ya Allah. Tapi saat itu apakah saya menderita? Enggak kok, biasa aja. Bahkan saya bilang sama istri saya, alhamdulillah saya ini orang paling bahagia di dunia. Saya orang paling beruntung di dunia gitu ya. Kondisi begitu Bapak Ibu. Makan nasi Padang habis nikah. Bukan berarti saya begini lalu ngajarin syukur mentang-mentang lu udah punya apa-apa gitu kan. Bukan. Ya, udah punya bisnis ini, sekarang lu aja ngomong syukur. Enggak, syukur itu dari enggak punya apa-apa gitu. Jadi saya kalau makan itu kan makan ketoprak sama istri saya, 1 bungkus, nggak kenyang. Akhirnya kita bilang, Bun, ini kita ganti warteg lah, agak kenyangan dikit. Namanya makan berdua, tetap nggak kenyang. Ganti lagi, Bun, sekarang kita beli nasi Padang. Tapi dibungkus gitu ya, jangan makan di sana. Itu nasinya dikit kalau makan di sono. Kita bungkus. Bunda beli nasi Padang, ingat spek saya. Nasinya minta tambahin, pakai kuah, bumbu semua masukin, pakai telur dadar gitu ya, udah cukup. Dulu 5.000 tuh. Oke, akhirnya istri saya asal beli makan begitu nasi, alhamdulillah buat 2 orang udah lumayan cukup gitu ya. Besok lagi lama-lama di blacklist. Warung Padang nih mesti nih telur gitu ya, minta ditambahin nasi. Mas, kenapa ya Mas? Kenapa? Itu warung Padang kalau sama orang lain ramah, kalau sama aku kok asem Mas, katanya gitu ya. Wah, kayaknya kamu udah di blacklist, Bun. Sekarang ganti nasi Padang yang lain gitu ya. Warung Padang yang itulah begitu. Jadi sampai kakak saya, Tip, lu begitu, Tip? Iya, sepiring berdua. Emang begitu kondisinya. Lu kenapa nggak bilang gue ya? Lu bilang gue kenapa? Kan gue bisa kasih lah kalau begitu caranya. Lu diem-diem aja menderita. Enggak, biasa aja. Bagi orang kelihatannya menderita, bagi saya biasa aja kok gitu kan. Jadi menderita itu bukan tergantung kekayaan, tergantung rasa syukur. Saya udah bilang sama istri saya, meskipun cuma 1 motor gitu ya, alhamdulillah aku ini orang paling bahagia Bun, gitu kan. Nah itulah Bapak Ibu. Jadi menderita itu berkurang, sengsara bahkan bisa jadi nikmat. Ada itu jadi makin nikmat, belum ada jadi ada itu. Ya kalau kondisi saya sekarang ya alhamdulillah ada bisnis, karyawan ya ada sekitar 72. Ya bisnis ya, 1 bisnis udah 15 tahun masih alhamdulillah masih survive gitu kan. Ada ya dan lain-lain lah gitu kan.
Ya, saya juga tadi barusan dari Ciater itu ya inilah mau investasi properti lah gitu ya. Maka saya tadi ke Ciater dulu, nengok dulu gimana sih kondisinya ini kira-kira buat bisnis apa nih ke depan nih gitu kan. Dekat puskesmas, dekat kelurahan, dekat oh ya nanti kita pelajari lah. Nah, jadi bukan berarti kondisi saya begini lalu enak aja loh, bukan. Dari nggak ada dari waduh luar biasa lah. Betul-betul spiring berdua bukan karena romantis, tapi karena mensiasati supaya tetap cukup gitu ya, kontrak juga nggak bisa. Nah itu, nah Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah kenikmatan hidup itu bukan tergantung harta. Meskipun banyak harta, tapi kufur nikmat tetap nggak nikmat. Tetapi ketika harta sedikit, tapi syukur nikmat tetap aja hidup ini menjadi nikmat. Itu. Ah, itu kata Allah di dalam Al-Quran. Lalu apa yang dimaksud dengan syukur? Yang dimaksud dengan syukur yang pertama adalah al-i'tirafu bin ni'mah wal qiyamu bil khidmah. Ini dua hal. Yang pertama mengakui nikmat itu dari Allah, yang kedua menunaikan khidmat. Mengakui nikmat, menunaikan khidmat. Udah dua aja itu syukur. Kalau ada tambahan berterima kasih kepada wasilahnya. Nah, itu ya, ada tambahan bolehlah itu. Kadang-kadang manusia ini karena Allah ini maha lembut, Allah maha gaib, itu ya, menganggap bahwa Allah nggak ngasih apa-apa. Saya gaji dari atasan, lalu yang berbuat baik kepada saya orang tua, yang membantu juga tetangga. Nah ini dia nih, padahal semua itu Allah. Nah, kita pilih madhab mana? Nabi Sulaiman itu crazy rich, itu ya, sultan, udah nggak ada yang lain lah Nabi Sulaiman ya. Mau apa? Itu setan-setan itu tinggal keliling. Saya mau batu zamrud, siap, setan keliling, gitu kan, gitu ya. Itu. Saya mau emas, di mana di Freeport, gitu kan. Kita tinggal 0,3% nih, gitu bukan ya. Pokoknya saya mau emas, diambilin. Mau di gunung, mau di laut, itu jin-jin langsung setan-setannya itu nurut sama Nabi Sulaiman. Itu ya, mau kuntilanak, kowe gombel, si manis jembatan Ancol, jin tomang gitu ya, nurut semua sama Nabi Sulaiman tuh. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kayaknya luar biasa. Tetapi Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi. Semua itu anugerah Allah, kerajaan juga dari Allah. Memang wasilahnya bapak saya berjuang, Nabi Daud melawan Jalut gitu kan. Tetapi hakikatnya itu dari Allah. Ini yang bikin setan nurut juga Allah, yang bikin angin nurut ya Allah. Nggak ada lagi pemimpin raja yang ditaati setan maupun angin, nggak ada kecuali Nabi Sulaiman. Nah itu ya, semua itu dari Allah. Allah sakhara, Allah tundukkan semuanya. Wasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruqan haitsu asab. Dalam surat kami tak tundukkan angin, terserah Nabi Sulaiman mau kemana. Lalu wasyayatina kullabanna'i wa ghawwas, setan-setan. Jadi diksinya bukan jin ya. Kalau jin ini bisa baik bisa buruk. Kalau setan itu udah nggak ada yang baik, udah pasti buruk kalau setan tuh. Jin ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk inilah setan. Manusia ada yang baik, yang buruk. Manusia yang buruk inilah setan. Jadi yang namanya setan udah pasti buruk. Seburuk-buruknya jin tetap nurut sama Nabi Sulaiman. Seburuk-buruknya setan tetap nurut sama Nabi Sulaiman. Nah itu ya. Wasyayatina kullabanna'i wa ghawwas, setan-setan yang tukang bikin bangunan, yang ahli bikin bangunan, jin apa itu, candi-candi apa yang dalam semalam gitu kan, itu kan legenda. Tapi Nabi Sulaiman benar bisa, gitu ya. Wa ghawwas, dan setan-setan yang ahli menyelam untuk nyari harta-harta yang ada di dalam laut gitu. Semua nurut sama Nabi Sulaiman. Nah, jadi kayaknya luar biasa. Meskipun begitu, beliau berkata, hadza min fadli rabbi, ini semua adalah anugerah dari Allah. Rumah ya dari Allah, nah itu ya, makanannya dari Allah, kebahagiaan dari Allah. Maka anak-anak saya ajak, ini ketika kita makan buah, nak, alhamdulillah ya Allah ngasih buah kepada kita, gitu kan? Kita latihkan supaya kita tembuskan, ini tuh dari Allah melalui tangan tetangga kita. Alhamdulillah nih nak, Allah ngasih buah kepada kita. Tadi ayah
ada acara ayah dikasih buah, nah inilah dari Allah, Allah ngasih, alhamdulillah gitu kan. Nah jadi kita kembalikan kepada Allah supaya bersyukur bahwa semua nikmat itu dari Allah. Nah jadi Allahnya tidak hilang dari lisan kita. Tapi Korun berkata, innama utituhu ala ilmin indi, aku memperoleh itu karena ilmu yang aku peroleh. Ini saya begini karena saya hebat, karena saya strategi, karena saya punya skill, karena saya pengalaman, karena saya punya relasi, karena saya cerdas, karena saya Korun. Nah itu. Jadi madhab Sulaiman semua itu Allah, madhab Korun semua itu karena saya. Nah tinggal yang dimaksud kufur nikmat adalah meskipun kaya, tapi kalau bilang karena saya, itu kufur nikmat. Apalagi ada success story. Kita panggilkan leader kita, luar biasa, Diamond Abdul Latif, gitu kan. Oh, Bapak Ibu, saya berdiri di sini, saya berada di bisnis ini, saya berada di hadapan Bapak Ibu karena saya tiap hari melakukan begini, saya impian begini, saya kerja keras. Ketika Bapak Ibu tidur, saya ini. Nah, itu ya. Hati-hati, saya lagi. Saya yang kerja keras, saya yang pinter, saya impiannya, saya ini komunikasi. Itu. Ini madhab Korun yang begini nih. Itu. Ini kufur nikmat. Nah, udah bel, berarti udah habis ya waktunya? Belum ya? Oke. Kita lanjutin lagi. Jadi ketika kita kadang-kadang kita ini nggak adil, sering melihatnya ke atas terus, lupa ngelihat ke bawah. Padahal ngelihat ke bawah itu jadi membuat kita jadi syukur nikmat. Ada orang yang di perusahaan dia posisinya tinggi, lalu dia suatu saat pensiun, lalu dia mengabdi kepada masyarakat, lalu bantu di sebuah lembaga keuangan. Ada butuh berapa Bu? Iya saya perlu dagang pecel. Emang butuh modal berapa? 500.000. Oh iya. Lalu dibina, jadilah pecel itu makin lama makin maju. Lalu pedagang-pedagang yang lain, dia bilang dulu saya ini gaji gede, mainnya menteri, dirjen dan lain sebagainya, tapi hidup saya nggak nikmat. Setelah saya pensiun, saya menyambangi orang-orang kecil gitu ya, loh kok saya jadi hidup terasa lebih nikmat, kata dia gitu. Nah jadi kalau kita menyantuni, oke, dia mendapatkan benefit dan kita mendapatkan benefit jauh lebih banyak lagi. Itu saya mau cerita, kan kami 10 bersaudara ya, ada anak ketiga. Suatu saat ibu saya silaturahim main ke rumah orang yang nggak punya lah gitu. Ketika main, Bu kenapa kok nggak jarang ikut pengajian, jarang ke masjid? Iya saya ini nggak punya mukena. Oh gitu. Bu kalau saya beliin mukena mau ke masjid nggak? Gitu kan? Oh iya insya Allah ke masjid. Oke. Dibeliin mukena sama ibu saya, beli ke pasar, beli mukena yang lumayan. Ini Bu mukena. Oh alhamdulillah makasih Bu Haji. Dia pun sholat. Suatu saat maghrib dia datang ke rumah, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Haji, kenapa? Ini anaknya ini tenggelam di rawa, di empang, gitu kan? Maghrib saya mau itu ternyata dia tenggelam, untung ada saya, kata dia. Saya pas lewat tuh, kata dia. Emang ibu pas lewat pas ngapain? Saya pas mau sholat maghrib. Oh itu ya, ibu saya ngasih mukena sama dia. Dengan ngasih mukena dia sholat. Dengan sholat dia nyelamatin kakak saya, anak ketiga. Saya anak ke-8. Nah jadi ngasihnya mukena, dapatnya keselamatan anak tuh. Jadi sebenarnya yang lebih banyak manfaatnya yang memberi apa yang menerima? Memberi. Yang menerima dapatnya itu, yang memberi dapatnya keselamatan anak tuh. Ya Allah itu ya, dilalah kersane Allah atau wasilahnya begitu ya. Itulah. Jadi memberi itu luar biasa dah tadi ya. Jadi yang Bapak Ibu tadi udah memberi itu, maka dari sisi kebahagiaan, belum dari sisi ganjaran-ganjaran yang lain. Oke. Maka Rasul paling senang bergaul dengan orang miskin, itu paling senang. Kata Rasul kalau nyari aku jangan di istana, jangan di mana. Abghuni du'afa, cari aku di tengah-tengah du'afa. Nah, kenapa? Fa innakum tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum, kata Rasul. Kalian itu ditolong dan diberi rezeki karena ada para du'afa. Kalau semua orang gajinya 10 miliar, bisa nggak kita bangun musola? Semua orang 10 miliar gajinya, apa income-nya? Bisa bangun musola nggak? Siapa yang mau kerja, gitu kan? Itu dia, nggak bisa. Bangun rumah nggak bisa. Rumah kita rumputnya tinggi, gitu kan? Nggak ada keamanan, nggak ada security, nggak ada macam-macam. Kenapa? Semua 10 miliar, gitu. Akhirnya nggak berjalan. Nah itu. Jadi
Nah, ini ada sebuah rumus, idza dzakartani syakartani, jika kamu berzikir kepada aku, pasti kamu bersyukur. Nah, ini ya Bapak Ibu, waktu pertemuan yang lalu kita membahas tentang zikir ya, Pak Haji ya, tentang zikir, rahasia zikir atau hakikat zikir kalau nggak salah begitu. Nah, sekarang ternyata zikir itu bisa membuat kita bersyukur. Orang yang berzikir Bapak Ibu, apapun itu jadi pahala. Kalau orang yang berzikir dalam kolbu terus ya, di dalam kolbu ingat terus kepada Allah, apapun jadi pahala tuh. Tiap detik pahala, tiap perbuatan pahala, luar biasa. Auto ikhlas. Orang yang selalu berzikir ingat kepada Allah itu auto ikhlas. Itu. Ketika dia makan, ya Allah, ini makan dari Engkau ya Allah. Ketika dia olahraga, ya Allah, Engkau beri aku fisik, Engkau beri amanah aku fisik. Kalau aku nggak openi, berarti aku nggak mengemban amanah. Ya Allah, makasih Engkau berikan aku fisik sehat, aku jaga ya Allah, gitu kan. Berikanlah aku kemudahan, berikanlah aku kesehatan. Nah itu ya, jalan perjaka, persatuan jalan kaki, gitu kan. Nah itu pagi-pagi nyari sholat ke masjid jauh gitu kan. Kenapa sekalian jalan? Ya Allah, Engkau beri aku fisik, terima kasih ya Allah. Jadi semuanya tipis ya Allah, alhamdulillah Engkau kasih aku rezeki dan Engkau juga keluarkan. Kalau nggak keluar repot nih ya Allah. Dan Engkau keluarkan supaya aku bisa masuk menikmati rezeki yang baru, gitu ya. Ya Allah, makan itu semua orang yang ingat kepada Allah terus dalam kolbunya, zikirnya terus-terusan, itu auto ibadah. Itu apapun itu jadi ibadah semua. Dan auto ikhlas karena yang ditatap adalah Allah. Ini luar biasa. Zikir kelihatannya simple ya Bapak Ibu ya. Kelihatannya ingat kepada Allah, bukan sekedar itu, implikasinya yang dahsyat itu. Itu. Jadi saya lanjut aja. Lalu caranya saya mau jelasin dulu tentang kalau kita nggak bersyukur bagaimana tuh. Kalau ada sebuah hikmah dari kitab Hikam, man lam yaqbal bi mulatafatil ihsan quyida ilaihi bisalasil imtihan. Siapa yang tidak menghadap kepada Allah, tidak ngabdi kepada Allah, tidak berjuang kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, tidak sujud kepada Allah dengan kelembutan karunia-Nya, padahal udah dikasih karunia banyak, nggak ngadep gitu ya. Maka quyida ilaihi bisalasil imtihan, dia akan diikat dengan rantai ujian. Udah dikasih jabatan nggak dipakai gitu kan, untuk kesejahteraan rakyat, nanti dicabut oleh Allah dan diberi rangkaian ujian yang berantai itu. Dan itulah cara Allah menyayangi kita. Orang dikasih apakah harta, apakah jabatan, apakah kesehatan, apakah popularitas, lalu dia bersyukur, selamatlah, disayang oleh Allah. Ada yang dikasih kufur nikmat, dikasih nikmat banyak tapi nggak sujud kepada Allah, nggak zikir kepada Allah, nggak mengabdi kepada Allah, hartanya nggak dipakai untuk mengabdi kepada Allah. Yang dilakukan adalah diberi ujian. Nah itu, diberi ujian, dengan ujian itu diharapkan bertaubat dan sabar. Dan itu orang yang disayang Allah. Jadi teman-teman, kalau ada orang dulunya kaya, lalu tahu-taunya jatuh miskin. Waktu kaya dia nggak sholat, giliran miskin dia sholat. Itu disayang Allah. Waktu sehat, dia nggak ingat kepada Allah, silaturahim enggak, ngaji enggak, sholat jarang, gitu kan, zikir juga enggak. Suatu saat diambil kesehatannya oleh Allah, ada di kursi roda, mau dugem nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa, adanya di kursi roda. Di kursi roda akhirnya ngapain? Zikir, gitu ya. Bapak Ibu, orang yang kayak gitu tuh disayang Allah tuh. Itu disayang Allah. Kenapa? Allah masih ingat sama dia. Kamu aku kasih harta, kamu kasih nikmat, kamu lupa padaku. Ya udah, aku ambil dah yang mendistract kamu. Ini diambil. Ayo mau ngapain? Ingat padaku kan? Iya, bagus. Itulah yang aku harapkan. Aku menunggumu, aku rindu kepadamu. Gitu ya. Kalau kamu aku kasih gini, kamu lupa kepadaku. Aku sudah menunggumu. Nah, itu. Jadi teman saya ada yang, waduh, kekayaannya luar biasa lah. Helmnya aja belinya di Amerika. Helmnya tuh, ini nggak cerita motor ya. Helmnya dia maunya pakai helmnya itu helm pasukan helikopternya Amerika, tentara Amerika tuh. Jadi kalau dia pakai helm kedap suara nih, dimarahin tetap sabar, gitu kan? Karena nggak kedengeran. Itu saya coba pakai helmnya, berapa sih helm? Zaman dulu banget dia beli 18 juta.
Itu tentara apa namanya, tentara angkatan udaranya Amerika yang buat pakai helikopter yang sangat berisik itu ya. Ya luar biasa. Dia cerita dulu saya begini-begini, wadah yang namanya uang begitu ya. Tapi sholat enggak, puasa jangankan sunnah, wajib aja enggak. Sekarang dia pas ditanya, iya gimana? Makan-makan, maaf saya puasa. Lu puasa gitu kan? Sejak kapan lu puasa gitu kan? Dulu Ramadan aja kagak lo gitu kan? Sekarang puasa. Sekarang jam 3 malam udah sujud di atas sajadah. Kenapa? Bisnisnya ambruk. Kerja nggak diterima, akhirnya di rumah doang. Akhirnya dia sujud aja, zikir, perbanyak, puasa, sholat. Ya Allah itu ya. Nah inilah, ini orang yang disayang Allah. Maka kalau ada orang tadinya tinggi, jatuh, dia disayang Allah. Karena apa? Ada orang yang tinggi, dia lupa kepada Allah, dilepas sama Allah. Nah ini skema yang berikutnya nih. Dia dikasih kenikmatan, dikasih jabatan, dikasih rezeki, dia lupa kepada Allah, dibiarin sama Allah. Ini orang yang gak disayang Allah. Giliran sholat, bisnisnya jatuh. Yang orang rajin sholat, bisnisnya jatuh. Yang gak pernah sholat kok malah maju gitu ya. Yang bisnis jatuh itulah yang disayang oleh Allah. Sehingga dengan diangkat itu, anak dipanggil, nah ayo makan, main handphone, gitu kan? Terdistract oleh handphone, makan nah, ayo kita makan berjamaah bareng, main handphone. Akhirnya handphonenya diambil sama emaknya, gitu. Sini duduk, ya udah, akhirnya makan, gitu kan? Kalau akhirnya distraksi itu dihilangkan oleh Allah supaya menghadap kepada Allah. Nah itu. Jadi yang bisnisnya jatuh bisa jadi disayang Allah, yang bisnisnya maju padahal jauh dari masjid bisa jadi dibiarkan sama Allah. Tuh itu. Jadi itulah. Tinggal pilihannya Bapak Ibu. Kita pilih kembali kepada Allah dalam keadaan dikasih nikmat banyak atau kembali kepada Allah karena dikasih musibah banyak. Pilihannya dua tuh. Bagi orang yang ingin disayang oleh Allah, pilihannya dua. Disayang dengan nikmat atau disayang dengan musibah. Itu. Dua-duanya sih disayang. Dua-duanya kekasih Allah. Dua-duanya diridhoi oleh Allah. Nah, ketika sekarang banyak nikmat, nggak bersyukur, nanti diambil. Ketika diambil, kita bakal kembali kepada Allah. Pilih sadar sekarang secara sukarela atau sadar nanti secara terpaksa. Nah, itulah kalau Allah menyayangi kita. Nah, istidraj itu dilaknat. Istidraj itu rezeki makin banyak, taat makin turun. Itu istidraj itu. Nah, itu ya. Sahabat Umar ketika dapat tanah luas, dia nangis. Ya Allah, saya takut nih, rezeki nambah. Takwa saya nambah apa enggak ya? Gitu kan? Ya Allah, saya takut ini istidraj. Padahal sahabat Umar tuh sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi ini ada garis nih di pipinya. Garis di pipinya itu bekas nangis beliau, saking seringnya nangis. Ya Allah, saking tawaduknya. Sayyidina Umar tuh tawaduknya luar biasa. Padahal udah dijamin. Bahkan kata Nabi, seandainya ada nabi di kalangan umatku, itu Umar. Katanya ya. Tapi Umar ya Allah, luar biasa tawaduknya. Nah itu lalu cara kita bersyukur tadi sudah. Pertama kita hamdalah, kita memuji Allah. Lalu kita tahadduts bin nikmah. Alhamdulillah ya. Segala sesuatu prestasi kita kaitkan dengan Allah. Alhamdulillah. Maka kadang-kadang saya kalau malam-malam tuh ngobrol sama istri saya. Nah, istri saya biasalah ngobrol macam-macam, ada ini, ada itu, ini waktunya. Bun, oke Bun, boleh lanjutin ngobrol tapi tolong diawali dengan satu kata. Apa tuh? Kata alhamdulillah. Silakan ngeluhnya lanjutin, gitu kan? Tadinya ngeluh, nggak banyak waktu, Mas nggak banyak waktu, gitu kan? Udah nggak banyak waktu, nggak banyak duit, gitu kan? Mending nggak banyak waktu, banyak duit, gitu kan? Ini nggak banyak waktu, nggak banyak duit, udah begini, rumah kita begini bocor, banyak tikus. Bun, boleh Bun, tapi awali dengan hamdalah ya Bun ya. Alhamdulillah. Kira-kira keluar nggak keluhannya? Nggak keluar lagi. Alhamdulillah. Nggak jadi mengeluh dia. Nah itu. Jadi pertama hamdalah, yang kedua tahadduts bin nikmah. Banyak-banyaklah, ini semua dari Allah. Semua dari Allah. Ini anak saya begini, prestasi kita begini, sehat begini, semua dari Allah. Jangan di aku. Lalu yang berikutnya, ya terima kasih kepada wasilahnya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang enggak berterima kasih kepada manusia sebagai wasilah nikmat dari Allah, dia berarti enggak berterima kasih kepada Allah. Doakan, nah gitu ya. Nah, itu. Yang kedua, jinan itu hati. Nah, kita mengakui itu dari Allah, dan arkan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, kita ibadah, khidmah mengabdi,
Izhar itu menampakkan, artinya menampakkannya kepada Allah. Nah, jadi teman-teman, hidup ini harus ada nilai perjuangan kepada Allah, harus ada. Kenapa? Karena kita sudah membuat komitmen, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, sholatku, ibadahku, semua itu dalam rangka mengabdi kepada Allah. Maka punya harta kita ngabdi, punya ilmu kita ngabdi, punya waktu kita ngabdi kepada Allah, gitu kan? Punya relasi ngabdi kepada Allah. Nah, itu teman-teman, antara lain, dan ada beberapa cara ya. Cara utamanya untuk bersyukur itu tadi, idza zakartani, jika kamu ingat kepadaku, syakartani, pasti kamu akan bersyukur kepadaku. Namun cara ya teknisnya ada beberapa hal. Yang pertama, inventarisasi orang-orang yang di bawah kita. Kita inventarisir, ya Allah, itu ya, ada ini, saya kadang-kadang sholat subuh ada di depan saya badan udah kelas 5 SD, badannya kecil terus gitu kan, yang kayak apa, siapa ucok baba gitu ya. Ya Allah, saya bilang, ya Allah, ini dia diuji oleh Allah begini, bisa jadi dia disayang oleh Allah nih, orang kayak begini nih. Main ke rumah saya, kadang-kadang masuk ke kamar saya, ya udah, ini mudah-mudahan calon ahli surga yang begini nih. Orang-orang disabilitas, Bapak Ibu, itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah, Allah kasih chip, Allah kasih satu hal, yaitu menjadi disabilitas. Kalau dia sabar, itu luar biasa, masuk surganya duluan. Idza batala itu abdi bihabibataihi fasobaro awatuhu minhumal jannah, dalam hadis qudsi. Ketika aku uji hambaku dengan kedua matanya dan dia sabar, dia masuk surga. Nah, itu ya. Jadi orang-orang disabilitas itu bisa jadi mereka punya KTPS, kartu tanda penduduk surga. Itu kalau mereka sabar, itu ya. Jadi banyak-banyaklah bergaul dengan ahli surga. Kenapa? Ntar mereka bisa manggil. Itu istaghfiru min asdiqil mu'minin fa innalahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah teman-teman mukmin. Mereka nanti punya hak syafaat di hari kiamat. Syafaat itu bukan berarti, Pak Haji Habib, ini saya kasih buat kamu ya. Bukan begitu syafaat. Syafaat itu, ya Allah, aku ajukan proposal, ya Allah. Proposal apa? Tolonglah Habib, gitu kan? Yang ngasih syafaat siapa? Walillahi syafa'atu jami'a, dalam Al-Quran. Syafaat itu semuanya juga milik Allah. Cuman kita bisa mengajukan proposal. Nah, itu syafaat itu begitu. Bukan berarti kita punya tiket nih gini, bukan. Tapi kita ajukan kepada Allah. Mereka nanti berhak mengajukan. Itu. Maka orang-orang disabilitas, orang-orang yang bisa jadi mereka ahli surga tanpa hisab tuh. Ya, yang orang hartanya banyak ya, agak lama lah dihisapnya gitu ya. Maka orang yang paling cerdas, best practice adalah Rasulullah. Dia kaya raya, lalu hartanya digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Akhir hayat tinggal 7 dirham, itu pun disedekahkan. Kata Rasul ketika sakit, istriku, uang kita tinggal berapa? 7 dirham. Sedekahkan. Lalu Rasul pingsan nggak sempat disedekahkan. Bangun, istriku tadi yang 7 dirham udah disedekahkan belum? Iya belum, aku panik ya. Sedekahkan. Bagaimana nanti aku mempertanggungjawabkan kepada Allah, ada titipan Allah yang belum aku salurkan. Nanti aku bagaimana jawabnya kepada Allah? Gitu ya. Ini orang best practice, orang paling cerdas itu adalah orang yang dikasih banyak harta, hartanya digunakan untuk berjuang, akhir hayat nggak punya harta. Ini paling cerdas. Kenapa? Tabungannya banyak, hisapnya cepat. Orang kaya, mewah-mewah, sodako. Tabungannya banyak, hisapnya lama. Nah ini ya, ada yang hisapnya cepat, tabungannya dikit. Orang miskin, dia nggak bersodako. Dihisap ya, mau hisap apaan, apa-apa nggak punya gitu kan. Cepet. Yang paling repot, yang tabungan dikit, hisapnya lama. Siapa? Orang kaya, sodako enggak. Dia bermewah-mewah, meninggal, hartanya masih banyak. Ya Allah, tabungan dikit, hisapnya lama. Nah, maka yang paling cerdas itu Rasulullah. Beliau kaya raya, digunakan, akhir hayat nggak punya apa-apa. Ibaratnya seandainya harus dihisap, nggak ada apa-apa tuh. Tapi memang Rasul kan sudah masuk surga tanpa hisap. Nah, bagi orang-orang kita nih, orang yang cerdas itu, ya yang hartanya banyak, disodakokan di jalan Allah, meninggal nggak punya apa-apa. Tuh, itu berarti hebat tuh, gitu ya. Maka ada Sulaiman Ar-Rajhi dari Saudi, dia sodako kebun kurmanya itu diwakafkan nilainya 212 triliun.
dan itu menjadi Guinness Book of Record sebagai wakaf terbesar di dunia. Umur 96 tahun beliau wakafkan itu, dan setelah diwakafkan dia berkata, sekarang aku bagaikan burung terbang. Aku sekarang lega. Kenapa? Hartaku udah aku wakafkan. Jadi kalau aku dipanggil oleh Allah, hisabnya ringan. Ini orang cerdas nih. Orang cerdas yang begini nih. Masya Allah. Mudah-mudahan kita begitu semua nih, amin. Mudah-mudahan sebelum akhir hayat harta kita buruk-burukin aja dah. Daripada jadi beban nanti di hisabnya. Menikmati enggak, hisabnya jadi beban. Nah itu kan nggak enak tuh. Meninggal, harta banyak. Habis meninggal kan nggak menikmati. Tapi tetap jadi beban di hisab. Ini berat. Maka mudah-mudahan ya Allah berikan umur kita panjang. Lalu kita ada, ya mudah-mudahan kita banyak bersedekah. Oke. Jadi inventaris orang-orang di bawah kita. Dengan begitu kita mendapatkan manfaat, benefit lebih banyak daripada yang kita berikan kepada mereka. Ini luar biasa. Yang kedua, hitung nikmat Allah. Pasti nggak bisa gitu. Tapi dengan menghitung nikmat Allah, maka kita jadi ya Allah, nikmat banget ya. Pipis aja kita bisa menjadi item untuk bersyukur. Ya Allah, pipis lancar gitu kan. Kalau pipis nggak keluar nih, aduh berat urusan. Buang air besar, alhamdulillah lancar gitu ya. Tidur bisa. Kalau nggak bisa tidur, mahal. Nggak bisa buang air besar, mahal. Nggak bisa pipis, mahal. Aduh, kita kok enak banget gitu hidup ya. Jalan kaki, mata semua, sehat semua. Ya Allah, ini tunanetra nggak bisa melihat, dia tetap berusaha baca Quran pakai Quran Braille. Ya Allah, titik-titik bagaimana itu ya. Lah kita yang matanya melek kagak dipakai baca Quran gitu misalkan gitu ya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau beri aku mata. Nah, itu jadi kita inventarisir nikmat dari Allah, tapi pasti nggak bisa. Termasuk kepada udah jam berapa nih? Belum ya? Iya. Suatu saat Sayyidina Umar, ini kita ngobrol-ngobrol aja ya. Nah, suatu saat Sayyidina Umar kedatangan tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu kan. Pas dibuka sama Sayyidina Umar, tamu itu pergi. Mas, kok pergi mas? Iya. Bukannya tadi mau silaturahim? Iya sih, sebenarnya saya mau silaturahim. Oh iya, gimana? Saya tadinya mau silaturahim, mau mengadukan sikap istri saya galak banget sama saya, gitu kan? Galak banget. Tapi pas aku mau ngeluh istriku yang galak, engkau sendiri lagi dimarahin istri. Ya Allah, Sayyidina Umar itu, Bapak Ibu, nggak usah musuh, nggak usah perampok. Setan takut sama Sayyidina Umar. Mau lewat M2. Wah, ini ada setan mau apa? Sayyidina Umar mulai ini nih, ke Ciputat sini. Setan kabur. Sayyidina Umar mau lewat. Itu saking ditakutinya tuh. Tapi sama istrinya takut dia. Kalau kata Ibn bukan masalah takut, tapi masalah mengapresiasi. Nah, itu ya. Saya bukan takut, tapi saya mengapresiasi. Nah, itu. Ibn seorang pendekar ditanya, "Ente hebat, pada musuh-musuh pada takut, kenapa ente takut sama istri?" Bukan masalah takut, tapi masalah mengapresiasi. Nah, itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, suatu saat Sayyidina Umar pun dimarahin oleh istrinya, dimaki-maki istrinya. Sayyidina Umar diem. Ya Allah, luar biasa kan? Beliau ada perampok ya, dikepung sama 3 perampok. Pas dikepung, Sayyidina Umar lagi bawa anaknya Ibnu Umar. Aku penggal kamu gitu ya. Serahkan hartamu. Kata Sayyidina Umar. Mau mati cepet nggak? Kata Sayyidina Umar gitu. Kalau mati cepet, ayo serang saya gitu. Akhirnya mereka kabur tuh. Kata anaknya, Pak, aku tadi takut. Aku juga sebenarnya takut. Tapi bagaimana membuat mereka lebih takut dari saya, kata Sayyidina Umar gitu ya. Ya Allah. Hijrah, orang-orang sembunyi-sembunyi, Sayyidina Umar bawa pedang keliling tawaf dulu. Aku mau hijrah. Ayo, siapa yang berani sama saya? Terus Sayyidina Umar begitu tuh. Maka kalau kita ke Turki, ke Topkapi, itu pedang Sayyidina Abu Bakar Siddiq kecil. Pedang Sayyidina Umar gede. Pedang Sayyidina Utsman kecil lagi. Pedang Sayyidina Ali gede. Itu ya. Nah, itu. Jadi itulah, itu cermin. Umar badannya tinggi besar. Kalau Sayyidina Abu Bakar pedangnya gede, jatuh bareng gitu kan. Sayyidina Utsman bukan tukang perang, pengusaha. Perang juga, mendingan saya dibunuh deh daripada saya yang bunuh kamu. Nah, itu Sayyidina Utsman. Ya pedangnya nggak usah gede-gede. Sayyidina Ali tukang duel, gitu kan? Nah, jadi pedangnya gede. Sayyidina Umar dimarahin istri diem.
Aku kaget, wahai Amirul Mukminin, engkau begitu hebatnya, ditakuti lawan, disegani kawan, tapi sama istri ternyata diem. Oke, gini aja mas, apapun ya, ya, padahal bukan mas ya, gini aja mas, pokoknya apapun yang sikap istrimu kepada kamu, segala apapun maafkanlah karena 5 hal. Oh gitu ya, iya, apa tuh? Yang pertama, apapun yang kamu makan dialah yang masak. Nah, sekarang go food gitu ya. Yang kedua, apapun yang kamu pakai dialah yang masak, dialah yang mencuci. Yang ketiga, apapun ketika kamu pergi keluar rumah, dialah yang menjaga hartamu. Yang keempat, maafkan istrimu karena dialah orang yang menjagamu dari kemaksiatan. Nah, ini nggak bisa digantiin nih, nggak bisa pakai Gojek, nggak bisa pakai laundry. Dan yang kelima, dialah orang yang rela mengorbankan nyawa demi memberikan keturunan kepadamu. Masya Allah, luar biasa ya. Ya Allah, udah, cukup. Nangislah gitu temannya Sayyidina Umar. Masya Allah, udah. Pokoknya aku berjanji apapun sikap istriku kepadaku, aku akan maafkan dia. Nah, alhamdulillah. Maka fokus pada kelebihan. Kalau fokus pada kelemahan nggak ada yang sempurna. Istri udah jelek, pendek, pesek, bau ketek, gitu kan? Ya Allah, jangan begitu. Udah suami, udah bengek, gitu kan? Udah pendek, rumah cuma pakai triplek, ngasih makan cuma pakai tempe orek, gitu kan? Rumah becek, gitu kan? Fokusnya jangan pada kekurangan. Kalau pada kekurangan, pasangan hidup kita ada susah. Akhirnya kita mendepresiasi pasangan hidup kita, cemen gitu, karena kita kufur nikmat, jadi nggak nikmat lah pasangan hidup kita tuh. Apapun fokus pada kelebihannya. Nah itu inventarisir. Yang ketiga Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Ada supir taksi diajak, mas tolong antarkan saya ke Ciputat ya, gitu. Emang ke Ciputat ya, betul, di dekat UIN situ. Lalu ternyata dia bilang, iya nih Kang, saya nih dari pagi ini baru dapat ini nih penumpang, udah siang begini baru dapat penumpang 1. Hidup rasanya berat, narik taksi makin susah, kata dia gitu kan. Kata teman saya itu, mas emang ente pagi-pagi ngomong apa kok hidup berat, narik taksi susah? Nggak tahu tuh. Oh iya sih, kalau diingat-ingat bisa juga sih. Tadi pagi saya bilang sama istri saya, bu, sekarang narik taksi ini berat, hidup rasanya susah, kata dia gitu ya. Kata teman saya, mas, belief ente inilah yang bikin ente kayak begini gitu. Oh gitu ya, kata-kata adalah doa gitu kan. Oh gitu ya mas, iya, ente punya keyakinan begitu. Aku tergantung prasangka hambaku, Allah tergantung prasangka hambanya. Kalau prasangkanya narik taksi berat, hidup susah, Allah oke lah kalau begitu, gitu kan? Aku kasih susah. Tapi kalau terus gimana mas? Gini, ente maunya apa? Ya saya nggak usah jauh-jauh lah. Yang penting nggak kurang setoran, ada ketutup setoran. Berapa emang? Ya 300.000. Zaman dulu ya 300.000 tuh nutup setoran. Oke, sekarang bapak bikin statement sampai bapak yakin. Lalu gimana? Tambahin dengan alhamdulillah, makasih ya Allah akhirnya setoran ketutup, alhamdulillah makasih ya Allah akhirnya gampang dapat rezeki dan lain sebagainya, alhamdulillah terus, alhamdulillah. Oke, lanjut mas gitu. Nah, pas sudah sampai dia turun ngasih tips kepada supir taksi itu, dia beberapa langkah, dia diberhentiin. Kang, kehla gitu kan, otomatis udah saya. Oke, kehla. Kang Asep ini dukun bukan? Kata dia. Kenapa kok saya dibilang dukun? Ini ada ibu-ibu minta diantar ini kurang lebih ongkosnya 300.000, kata dia gitu ya. Nah itu langsung kontan tuh. Jadi aku tergantung prasangka hambaku. Ketika hambaku berkata, alhamdulillah terima kasih akhirnya dapat uang 300.000. Apa kata Allah? Oke lah kalau begitu gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu, kata-kata adalah doa. Jadi itu jangan mengeluh sama dengan pencet lift untuk semakin menderita lagi gitu. Jadi hidup ini pilihan, life is a choice gitu ya. Dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Nah itu jadi Bapak Ibu, antara lain itu saja yang bisa saya share
Selanjutnya kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada alhamdulillah. Oke, terima kasih Ustaz untuk paparannya. Kita mungkin punya waktu 10 menit ya untuk bertanya kepada Ustaz. Ya, dimulai dari dia dulu. 2 orang kali ya? Berapa kita 2 orang? Silakan dari dia dulu. Ada yang mau bertanya? Udah paham semua kayaknya. Iya silakan. Tadi kan kuncinya salah satu kenikmatan itu kan sedekah. Iya. Sekarang kita ngasih sedekah kan ada misalnya 2 pilihan. Sedekah yang berupa quote-unquote wakaf ya. Iya. Artinya dia seperti mengalir biayanya. Iya. Di sini kebetulan ada Aki Yongki. Beliau pimpinan atau pelaksana Baksor. Masya Allah. Salah satu yang disampaikan mengumpulkan sedekah untuk air bersih. Masya Allah. Jadi kan airnya digunakan terus ya, biar dia mengalir terus. Tapi ada juga sedekah misalnya gini, ada juga teman atau saudara, tolong dong minta sedekah itu buat makan misalnya, kita kasih. Terus dipakai buat makan habis kan. Tadi yang air mengalir terus. Nah nilainya di mata Allah yang satu mengalir terus, yang satu selesai gitu. Iya. Itu gimana? Kalau kita cerita zakat dulu ya, zakat ibaratnya skala prioritasnya lah ya. Lembaga zakat itu ketika dia membangun fasilitas fisabilillah itu akan dilakukan setelah fuqara masakin. Nah jadi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa fisabilillah gitu kan, dan lain sebagainya sampai utang. Nah itu ada 8 asnaf. Pertama fuqara dan masakin dulu. Kenapa? Dia buat konsumsi, buat makan, menyambung nyawa, gitu kan? Maka ini akan dilakukan kalau ini udah aman. Itu. Jadi karena ini nyawa nih untuk makan sekarang, gitu kan? Oke, ini bermanfaat tapi ini prioritas. Itu. Kalau ada yang saudara nggak makan ya ini. Tapi kalau memang bisa ini diatur, ini dapat, alhamdulillah. Itu ya. Fisabilillah. Kalau air itu termasuknya fisabilillah di jalan Allah. Ya. Nah, jadi rumus bagi lembaga zakat itu bahkan fisabilillah kan dulunya untuk perang. Tapi kan perang di Indonesia udah nggak ada. Tentara dibiayai oleh pemerintah. Lalu pos fisabilillah buat apa? Udah nggak ada perang lagi. Fisabilillah untuk pendidikan, untuk sosial dan lain sebagainya, itu fisabilillah posnya. Nah, fisabilillah itu akan dilakukan ketika di sekitar ini udah aman dari konsumsi. Bahkan kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani, uang yang kamu kasih makan kepada orang-orang dan mereka makan ini menjadi cahaya, gitu ya, menjadi cahaya itu bahkan lebih baik dari ibadah apa gitu ya. Jadi rupanya meskipun satu orang, meskipun habis gitu kan, meskipun langsung habis iya, dari sisi pertimbangan langsung habis, tapi dari sisi menyambung nyawa itu it'amut ta'am itu salah satu ibadah yang utama juga. Nah, jadi maka ini penting. Tapi ini penting dan mendesak. Nah, gitu ya. Ini penting, strategis, ini penting dan mendesak. Kalau kata Stephen Covey itu ada penting, ada mendesak. Ada penting dan mendesak. Nah, itulah prioritas. Mendesak apa? Panggilan telepon, padahal nggak penting, gitu kan? Penting, tapi bisa pekan depan. Nah, itu penting tapi tidak mendesak. Tapi ada penting yang mendesak. Itulah kasih makan buat menyambung nyawa. Nah, jadi begitu kurang lebih ya skala prioritas. Dari sisi manfaat, tentu manfaatnya ini lebih banyak, penerima manfaatnya lebih banyak, tetapi dari sisi penting dan mendesak ini lebih diprioritaskan. Nah, baiknya gimana? Baiknya kalau ada dua-duanya. Nah, ini ada, lalu ini juga jangan lupa juga, gitu kan? Buat sustainability daripada manfaatnya. Seperti mudah-mudahan seperti sumur Utsman bin Affan ya, akhirnya pengelolanya amanah sampai jadi hotel sekarang, sampai punya rekening Utsman bin Affan gara-gara sumur lalu orang pada bayar, beli air bayar, padahal dikasih, gak enak beli dikumpulin karena yang wakifnya ini amanah, dikumpulin jadi tanah, jadi hotel dah, sampai sekarang ada rekening Utsman bin Affan. Itu luar biasa tuh ya. Nah, jadi itu dari sisi strategisnya. Jadi kalau dua-duanya bisa tercover, alhamdulillah lebih baik lagi. Tapi kalau mana duluan, ya duluan yang buat makan. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang laki-laki
ini aja. Ya, apa terlepas dari ini aja apa ada ya, mungkin kita semua tergantung ya terlepas Udah sepakat ya, sepakat ya. Satu lagi tapi menyimpang. Ya. Kenapa ulul amri yang sahabat itu yang meninggalnya normal tuh cuma Umar bin Khattab, yang lainnya kenapa dulu? Abu Bakar Siddiq. Jadi suatu saat Rasul naik gunung, lalu bersama Abu Bakar Siddiq, bersama Umar, bersama Utsman, gitu ya. Gempak lah gunung itu. Lalu digedik pakai kakinya sama Rasulullah. Gunung diem. Alaikan Nabi was-siddiq was-syahidain. Gitu. Di atas kamu ada Nabi, ada Siddiq dan 2 syahid. Udah diprediksi ini bakal jadi 2 syahid nih. Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Nah, jadi dari dulu mereka udah tahu bahwa mereka ini bakal mati syahid. Itu Rasul udah bilang begitu. Dari dulu juga tahu Abu Bakar Siddiq meninggalnya normal gitu ya. Tapi apakah meninggal yang mulia itu meninggal normal? Belum tentu juga. Abu Bakar Siddiq tentu mulia. Ada yang meninggalnya dibunuh. Kalau kacamata manusia ini meninggal terhina, gitu kan? Dibunuh. Enaknya kan meninggal tidur mati, gitu kan? Wah, meninggalnya digorok, meninggalnya di apa gitu kan? Oh, Masya Allah. Sayyidina Umar kan ditusuk. Sayyidina Ali juga dibabat juga. Meskipun Sayyidina Ali nggak kena, kenanya pelipisnya, tapi pedangnya itu udah direndam 30 hari dengan racun yang luar biasa oleh Abdurrahman bin Muljam. Hafal Quran dia. Jadi sahabat Sayyidina Ali kan jago, kena. Sayyidina Umar lagi sholat gitu, maka susu yang diminum pun keluar gitu kan. Jadi itulah yang namanya kacamata manusia dengan kacamata Allah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah mati, bisa jadi kepalanya dipenggal dan lain sebagainya, tusukannya banyak. Dalam kacamata manusia itu meninggal yang tidak indah gitu ya. Tetapi dalam kacamata Allah itu bukan begitu. Meninggal paling indah adalah meninggal ketika memperjuangkan. Maka Sayyidina Ali meninggal ketika sholat subuh. Nah, itu sedang ketaatan. Saya mau cerita tanggal 9 Oktober mertua saya meninggal. Meninggalnya ngimamin. Lagi baca, lalu rakaat kedua, habis rakaat kedua dia baca Al-Ikhlas. Fatihah masih normal. Baca Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan, lalu dia ruku, Allahu Akbar, nggak kuat, rukunya akhirnya duduk, Allahu Akbar, jatuhlah mertua saya itu, jatuh. Jadi meninggal dalam keadaan ngimamin sholat. Lalu orang-orang bawa, meninggallah di masjid. Rupanya mertua saya itu memang dari muda nggak pernah sholat kecuali berjamaah. Jadi kalau mertua saya pulang ke rumah jam 8 malam, istrinya udah sholat. Zaman dulu belum musim handphone. Ketok-ketok tetangga. Assalamualaikum, udah sholat isya belum? Udah Pak Ustadz. Oh iya, saat lagi. Assalamualaikum, udah sholat isya belum? Iya, mohon maaf Ustadz, saya baru datang, saya belum sholat. Kebetulan, saya nyari jamaah, gitu ya. Dari muda, nggak pernah sholat kecuali berjamaah. Orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya, gitu ya. Tapi udah waktunya masuk. Intinya dari kacamata manusia bisa jadi ini tidak indah, tetapi kacamata Allah, keindahan itu adalah ketika meninggal sambil dalam melaksanakan ketaatan, meninggal ketakwaan. Perang meninggal itu top, sholat meninggal top, menuju masjid meninggal top, gitu. Ngimamin meninggal top. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi kacamata kita beda dengan kacamata Tuhan. Nah, itu ya. Kurang lebihnya begitu. Mohon maaf. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberi kita rezeki yang halal, berkah dan luas. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami ya Allah, agar kami dapat berzikir kepadamu ya Allah, agar lisan kami adalah lisan yang basah dengan zikir kepadamu ya Allah, agar mata kami adalah mata yang selalu memandang ayat-ayatmu ya Allah, agar kalbu kami, hati kami adalah hati yang selalu mengingatmu ya Allah. Tolong kami agar kami dapat beribadah sebaik-baiknya ya Allah, dan tolonglah kami agar kami menjadi hamba yang pandai bersyukur ya Allah. Berilah kami taufik dan hidayah sehingga kami dan keluarga kami dan masyarakat kami adalah masyarakat yang pandai bersyukur kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Selesai kajian kita pada hari ini. Genaplah majelis ilmu Indonesia 9 tahun di SKM Merdeka. Terima kasih kepada saudara semua, Ayah Bukti yang telah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dengan umur yang panjang, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan urusan dunia akhiratnya, dan itulah kita ketemu lagi di surga. Amin ya rabbal alamin.